Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya ini ada sebuah blender merek Philips. Modelnya agak model lama karena pisaunya dua. Nah, ada satu multitester. Kenapa saya letakkan multitester ini? Karena ada permasalahan, yaitu blender ini begitu kita gunakan dia nyetrum. Nah, nyetrumnya ini saudara sangat kuat sekali, hampir sama persis dengan dari sumber listrik PLN. Jadi begitu kita gunakan, kita menyentuh bodinya ini, dan jika kita tidak menggunakan sandal, maka otomatis kita akan kesetrum dan sampai membuat kejutan sangat kuat sekali, karena sama persis dengan setrum PLN, seperti listrik seperti ini, sama persis. Nah, padahal bodinya ini plastik. Nah, maka itu saya jadi penasaran di mana saja yang penyebab daripada nyetrumnya itu. Nah, coba kita tes ya. Kita nyalakan dulu ke listrik, kita masukkan sumber listriknya. Jadi cara pengukurannya satu ke tanah. Nah, kita tempel seperti ini ya. Kebetulan saya taruh ininya ke tanah. Nah, satu lagi ke body. Nah, lihat gerakannya, luar biasa saudara ya, hampir sama persis dengan setrum PLN. Nah, coba kita samakan dengan PLN. Nah, wah, ini luar biasa saudara, bahaya, betul-betul bahaya ini. Jadi emak-emak kalau memakai blender seperti ini, wah, ini ada urusannya, bahaya ini, ada urusan dengan nyawa masalahnya. Ya, paling enggak ada kejutan listrik, sehingga sangat bahaya sekali. Dengan kejutan listrik itu membuat bisa jadi kepekaan pembawaan masing-masing. Mungkin ada yang langsung kesetrum, ada yang tidak. Nah, yang tidak kesetrum itu bisa jadi dia menyentak, langsung dilempar ini. Nah, bisa jadi ini pecah, hancur. Nah, coba kita ulang lagi ya. Ini di body saudara. Setrumnya kuat sekali. Nah, jika kita sentuh ini, satu kaki nijak ke lantai, satu kita pegang, otomatis nyetrum ini. Apalagi kondisi basah ya. Jadi bahaya sekali jika sambil megang nekan tombol. Nah, luar biasa ya. Coba lihat. Nah, di bodinya ini. Nah, hampir mendekati 220 volt AC. Nah, demikian saudara kondisinya. Saya jadi penasaran kabel yang mana saja yang nempel di bagian dalamnya itu, apa terkelupas. Nah, kalau masalah terkelupas sudah pasti itu nempel. Jadi walaupun plastik masih ada juga aliran, apalagi ditambah basah. Nah, oke saudara, kita bongkar dulu, kita cek, kita lihat di dalamnya itu kondisinya seperti apa. Kita sekalian memperbaikinya. Nah, ini posisinya sudah kita buka. Kita lihat bagian mana yang nempel, yang mengakibatkan aliran listrik tersebut ke bodinya. Kita cek dulu ya, menggunakan multitester dengan cara pengukuran skala ohm. Kita ukur dengan menggunakan multitester skala ohm. Kita cek yang mana saja yang menyentuh kabelnya, itu yang menyentuh ke body. Nah, ini kondisinya sudah saya bongkar semua. Setelah kita lihat isi dalamnya, sebenarnya dalam pikiran kita pasti ya sudah tahu semua, yang namanya plastik kan umumnya tidak ada aliran listrik. Jadi makanya disebut plastik itu sebagai bahan isolator. Tapi ini kenyataannya
ada aliran listrik setelah kita ukur, dan terasa menyengat setelah dipegang. Ini setelah saya amati, saya buka, tidak ada kabel yang menyentuh bodinya ini. Walaupun menyentuh, kita kan pasti mikir yang namanya plastik kan isolator sifatnya. Jadi saya sempat bingung juga. Ini belum bisa dibongkar semua. Saya lihat sebenarnya masih bisa dibongkar di sini. Nanti kita bongkar habis ya, di mana tempat yang menyebabkan nyetrumnya itu. Nah, jadi coba kita ukur lagi ya. Kalau bagian sekitar sini bodinya ini tidak ada yang nyetrum. Pakai alat ukur ini, tester, OT tester, skala volt AC. Tapi setelah saya ukur di sini dia ada aliran. Nah, di tempat tombol-tombol ini. Coba kita ukur lagi ya. Nah, inilah yang membuat strum menjadi kuat itu. Ini sebenarnya bagian tombol ini plastik juga nih, tapi kuat sekali ya listriknya. Nah, hampir mendekati 220 volt. Itu 170 volt. Kalau di sini ya memang simpul kabelnya, ini kabel sumber listriknya wajar dia sampai 220 volt. Nah, coba ke bodi yang lain ya, plastik ini kan dia tidak ada aliran. Nah, dipegang juga ada. Nah, tapi di bagian tombol ini kelihatannya. Nah, di garis-garis lekukan ini, sambungan sesama bodi plastik ini. Padahal ini plastik semua ini. Ini juga plastik, tombol-tombol ini. Nah, pas di temuan sambungan ini. Sambungan sesama plastik ini, dia ada setruman. Nah, jadi kita nanti bongkar habis ya di mana letaknya itu ya. Sumber masalah setrumnya itu. Nah, ini kalau ditambah sedikit basah air, lebih kuat lagi nih setrumannya. Coba kita bongkar habis dulu ya, lihat di mana sentuhan kabelnya itu. Kita cabut dulu, bongkar habis. Oke, kita lanjut ya. Sekarang sudah saya bongkar semua tutupnya. Jadi setelah saya cek, saya amati, saya teliti pakai alat ukur, rupanya ini sumber penyebabnya, yaitu ini. Nah, saklar ini, saklar switch untuk on-nya ini. Jadi switch ini dia didorong oleh tonggolan ini, setelah diputar, putar kanan, klak. Nah, diputar kanan. Switch ini jadi tersentuh, dia maju, mengakibatkan kabel ini tersambung. Kemudian setelah kita menekan tombol ini, blender 1 2 3, maka blender otomatis terputar. Nah, permasalahan utamanya itu switch ini saya lihat tadi, ternyata dia basah. Nah, kebetulan blender ini waktu dipakai biasanya kan emak-emak dia memblender itu untuk mempercepat proses penggilingan, biasanya dicampur air. Nah, jadi cabai atau bawang dimasukkan dalam cupnya ini, lalu dicampur air sedikit, nah lalu ditutup. Nah, kebetulan karet ini mungkin tidak rapat lagi, makanya air sedikit merembes mengalir ke sini. Nah, mengakibatkan switch tombol ini basah. Setelah switch tombol ini basah, dia mengalirkan sedikit listrik ke bodi juga. Bodi juga begitu kondisinya basah, ada aliran listrik juga. Jadi dia di sanalah menyebabkan setrum tadi. Nah, coba kita ukur ya, untuk membuktikan setrumnya. Satu ke tanah, satu ke bodi switch. Nah, inilah setrumnya. Alirnya luar biasa. Ini kondisinya agak basah ini.
kalau tidak basah ya, ini kan plastik juga tombolnya, dia tidak mengalir. Nah kalau body ini dia basah, ini switchnya, body switch ini dia basah kondisinya. Tadi saya sudah lap, ini juga masih basah. Nah dia nempel ke body blender, kebetulan blendernya juga basah karena ada tetesan bocor dari ini tadi, tempat cup ini tadi. Nah karena kondisi basah itulah menyebabkan setelah kita sentuh jadi strum. Nah demikianlah penyebab utama dari setrum blender yang nyetrum begitu dipakai. Semoga bagi yang mempunyai blender, walaupun tipenya tidak sama persis seperti merek Philips ini, kemungkinan ada kesamaan juga. Switchnya basah, ya alir listrik, lalu bodinya juga basah, mengalir listrik dari switch ke body, dari body disentuh oleh tangan. Demikian bisa kita perbaiki, atau kita tanpa switch bisa jadi kita langsungkan, cuma mengandalkan tombol ini saja. Jadi diabaikan switch ini, kita sambung langsung, kita bungkus rapi-rapi. Terus untuk menyalakannya cuma kita mengandalkan ini saja, tombol ini. Jadi tinggal kita bungkus rapi-rapi ya, untuk pengamanan dalam keadaan kondisi seperti ini. Jangan digunakan lagi switchnya ini, karena dia sering basah. Walaupun karet ini kita ganti yang masih bagus. Demikian, semoga bermanfaat dalam mengatasi blender yang nyetrum begitu digunakan. Terima kasih atas like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.